Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Amalia dengan NIM 2111204018 dari Fakultas Tadris dan Ilmu Keguruan Program Studi Tadris Bahasa Inggris Lokal 3 UINSI Samarinda. Dengan adanya video ini untuk memenuhi persyaratan penilaian ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Umum. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Tanpa berlama-lama, langsung saja yang pertama. Tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat, akan tetapi dapat dipastikan bahwa orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Ini yang dimaksud adalah orang yang berpikir tapi belum tentu berfilsafat itu hanya berpikir biasa yang belum tentu bermakna atau mempunyai tujuan yang jelas. Mungkin hanya hayalan saja atau berpikir sehari-hari yang jawabannya tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. Sedangkan berfilsafat memiliki ciri berpikirnya, yaitu yang pertama, berpikir secara radikal, universal, koheren, konsisten, sistematik, komprehensif, dan bebas. Proses dalam berfilsafat yang pertama, dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Filsafat berasal dari suatu kebudayaan tentang pewarisan kisah-kisah dalam bentuk dongeng dan tahayul yang diceritakan turun-temurun kepada masyarakat pada suatu daerah, yang mendorong masyarakatnya berfilsafat mencari suatu kebenaran kisah-kisah yang diwariskan tersebut. Nah, karena keinginan untuk mengetahui kebenaran pada cerita-cerita tersebut menjadi faktor pendorong yang kuat dalam proses berfilsafat. Yang kedua adalah keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Lahirnya filsafat di Yunani berawal dari pencitraan orang-orang Yunani terhadap alam sekitarnya, yaitu ketakjuban terhadap keindahan, rahasia yang terdapat pada alam semesta. Kemudian dari ketakjuban tersebut timbul suatu pertanyaan-pertanyaan yang mendorong mereka untuk mencari tahu tentang kebenarannya. Dan ketika kebenaran dari pertanyaan mereka telah terjawab, maka akan timbul keingintahuan berikutnya, yaitu kebenaran tentang jawaban yang mereka peroleh. Dari situlah filsafat yang sederhana mulai dirancang secara sistematis untuk dapat menemukan jawaban yang lebih baik. Nah, yang ketiga, yang terakhir, angan-angan melahirkan filsafat. Angan-angan yang dimaksud ini adalah timbulnya bermacam pertanyaan-pertanyaan yang timbul akibat adanya suatu permasalahan. Namun pertanyaan-pertanyaan yang timbul bukan semata atau hanya sekedar pertanyaan biasa yang mudah dicari jawabannya. Tetapi pertanyaan yang tergolong dalam kajian filsafat memiliki tingkat kerumitan tinggi dan perlu adanya kajian yang mendalam. Periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Adanya filsafat di Yunani didominasi oleh 3 tokoh terkenal, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates mencari kebenaran yang tetap dengan tanya jawab sana-sini yang kemudian dibulatkan dengan pengertian. Maka jalan yang ditempuhnya ialah metode induksi dan definisi. Lalu yang kedua adalah Plato. Pemikiran terkenal dari Plato ialah idea, yaitu realitas yang sebenarnya dapat dikenali oleh panca indera apabila dari segala sesuatu yang ada. Baginya, kehidupan semua ini merupakan bayangan dari dunia ide. Dunia lahir dari dunia pengalaman yang selalu berubah-ubah dan berwarna-warni. Bayangan pada hakikatnya hanyalah tiruan dari yang asli, yaitu idea. Yang terakhir, Aristoteles mendasarkan kebenaran pengetahuan manusia bukan pada dunia gagasan yang transenden, terpilah dan terpisah dari hal-hal pengalaman sehari-hari seperti dalam Platonisme, melainkan pada forma atau ide yang termuat dalam benda-benda dan yang berhubungan dengan konsep-konsep manusia yang objektif dan nyata. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan filosof besar dan Islam. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan 3 orang filosof. Yang pertama yaitu Al-Kindi, bernama asli Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq as-Sobah bin Imran bin Ismail bin Ash'ad bin Qais Al-Kindi. Ia lahir di Kufah tahun 185 Hijriah. Persoalan metafisika yang dibicarakan oleh Al-Kindi dalam bahasa risalahnya antara lain risalah yang berjudul tentang filsafat pertama dan tentang keesaan Tuhan dan berakhirnya benda-benda alam.
Pembicaraan dalam soal ini meliputi hakikat Tuhan, wujud Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan. Tuhan menurut Al-Kindi adalah wujud yang hak atau yang benar, yang bukan asalnya tidak ada kemudian ada. Ia selalu mustahil tidak ada. Ia selalu ada dan akan selalu ada. Oleh karenanya Tuhan adalah wujud sempurna yang tidak didahului wujud lain, tidak berakhir wujudnya dan tidak ada wujud kecuali dengannya. Yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi nama aslinya adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan bin Uzlaq Al-Farabi. Kealiman Al-Farabi dalam filsafat ditunjang oleh keahliannya dalam bidang logika, sehingga disebut oleh para ahli sejarah filsafat dengan sebutan Al-Muallim Ats-Tsani, guru kedua. Artinya dialah guru kedua sesudah Aristoteles. Keahlian Al-Farabi dalam bidang logika melebihi Al-Kindi. Meskipun diakui bahwa Al-Kindi mempunyai filsafat yang sudah demikian baik, tetapi karena ia kalah dalam bidang logika, maka ia tidak dapat mengungguli Al-Farabi. Al-Farabi telah membicarakan berbagai sistem logika sehingga mudah dipahami. Ia pun telah dapat menjelaskannya dengan baik dan mensistematisirnya dengan teratur. Dengan demikian, logika itu bertambah mudah dan mengerti. Yang terakhir, Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 1058 Masehi. Kitabnya yang terbesar yaitu Ihya Ulumuddin yang mempunyai arti menghidupkan ilmu-ilmu agama dan yang dikarangnya selama beberapa tahun dalam keadaan yang berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, yang berisi paduan yang indah antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Bukan saja terkenal di kalangan kaum muslimin, tetapi juga di dunia barat dan dunia di luar Islam. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Sebagai muslim, kita tahu kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam sangatlah penting karena mengingat akan pentingnya ilmu pengetahuan dan keharusan untuk mencarinya serta kemuliaan orang-orang yang berilmu di sisi Allah. Sehingga Allah memerintahkan orang beriman untuk memperluas kajian-kajian ilmu dan gigih dalam memperjuangkannya. Karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu seperti yang terkandung dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Konsep sekularisme barat yang bertentangan dengan konsep filsafat Islam. Sekularisme adalah paham yang ingin memisahkan atau menetralisir semua bidang kehidupan seperti politik dan kenegaraan, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan teknologi dari pengaruh agama atau hal-hal yang goib. Di dalam Islam tidak membutuhkan sekularisme karena Islam adalah ajaran yang sudah lengkap. Apabila paham atau ideologi ini masuk ke dalam ranah pemikiran di dunia Islam, maka akan terjadi pemisahan otoritas antara khalik dan makhluk yang akan mengakibatkan urusan-urusan duniawi hanya diurus oleh manusia saja dan tidak lagi mementingkan keberadaan Tuhan atau kehidupan setelah dunia. Penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Yang pertama, pada umum. Di sini menyelidiki apa yang ditinjau secara umum. Dalam realitanya terdapat bermacam-macam yang kesemuanya mungkin adanya. Dalam bahasa Eropa, ada umum ini disebut ontologia, yang berasal dari kata Yunani onontos yang berarti ada. Yang kedua, ada mutlak, sesuatu yang secara mutlak yakni zat yang wajib adanya, tidak tergantung kepada apa dan siapapun. Adanya tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, dan harus terus ada, karena adanya dengan pasti. Ia merupakan asal segala sesuatu. Ini disebut Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut Theodicea dan dalam bahasa Arab Ilah atau Allah. Yang ketiga, komologia, filsafat yang mencari hakikat alam. Dipelajari apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan ada mutlak. Kosmologia ini ialah filsafat alam yang menerangkan bahwa adanya alam adalah tidak mutlak. Alam dan isinya adanya itu karena dimungkinkan Allah. Ada tidak mutlak mungkin ada dan mungkin lenyap sewaktu-waktu pada suatu masa. Yang keempat, antropologia, yaitu filsafat manusia. Karena manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan. Apakah manusia itu sebenarnya? Apakah kemampuan-kemampuannya dan apakah pendorong tindakannya? Semua ini diselidiki dan dibahas dalam antropologia. Yang kelima, etika, filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia. Betapakah tingkah laku manusia yang dipandang baik dan buruk, serta tingkah laku manusia mana yang membedakannya dengan makhluk lain. Yang terakhir, logika, filsafat akal budi dan biasanya juga disebut mantik.
Akal budi adalah yang terpenting dalam penyelidikan manusia untuk mengetahui kebenaran. Tanpa kepastian tentang logika, maka semua penyelidikan tidak mempunyai kekuatan yang dasar. Filsafat sebagai cara berpikir untuk manusia melakukan tindakan, karena filsafat berpikir secara radikal, universal, konseptual, koheren atau konsisten, dan sistematis. Dengan menggunakan kerangka berpikir, individu akan berpikir menentukan tindakan secara objektif, efisien, terarah, dan proporsional, sehingga apapun yang terjadi setelah tindakannya, ia tidak menyesalinya dan mampu menghadapi segala kemungkinannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa memenuhi kriteria penilaian untuk mata kuliah filsafat umum. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.